teman-teman. Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih. Guru hebat Indonesia, saya Juniati Nepospos, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Deli Serdang. Kali ini saya akan menyajikan materi pada modul 3.1.A.9, koneksi antar materi, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pada pemaparan kali ini, ada 10 pertanyaan yang harus dijawab. Di antaranya, 1. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Adapun filosofi Pratap Triloka oleh Ki Hajar Dewantara yaitu Ingar Susung Tulodo yang artinya di depan menjadi teladan, Ingmadia Mangun Karso yang artinya di tengah akan memberi semangat, dan Tutwuri Handayani artinya di belakang yang akan memberi dorongan. Hingga sesuai Pratap Triloka oleh Ki Hajar Dewantara, guru sebagai pemimpin pembelajaran yang akan mengambil keputusan haruslah memiliki nilai dan peran sebagai Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara, yaitu menjadi teladan, penyemangat, dan motivator agar terwujud pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang universal, bertanggung jawab, dan berpihak pada murid. Pertanyaan yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam dalam diri seseorang tentu sangat berpengaruh kepada prinsip-prinsip dalam pengambilan suatu keputusan. 3 prinsip resolusi dalam pengambilan keputusan, yaitu 1. Berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, di mana pada umumnya orang yang akan mengambil keputusan berdasarkan prinsip ini biasanya akan mengutamakan intuisi, aturan, atau prinsip yang tertulis secara mendalam karena adanya tugas dan kewajiban. Yang kedua, berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, di mana pada umumnya orang yang akan mengambil keputusan berdasarkan prinsip ini akan mengutamakan nilai-nilai utilitarianism yang ada pada dirinya, yaitu mengambil keputusan untuk kebaikan terbesar untuk jumlah orang terbanyak. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking, di mana pada umumnya orang yang akan mengambil keputusan berdasarkan prinsip ini akan mengutamakan nilai-nilai dasar empati, kasih sayang, cinta, toleransi, maupun harapan, di mana apa yang seseorang lakukan terhadap orang lain berharap orang lain tersebut juga akan melakukan hal yang sama. 3. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah diambil. Ya, kegiatan pembimbingan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran sangat membantu saya dalam berlatih, menerapkan, dan merefleksikan, terutama dalam pengambilan dan pengujian keputusan yang telah saya ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Pengambilan keputusan yang saya ambil menurut saya sudah efektif. Kenapa? Karena ketika proses pengambilan keputusan saya ambil sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang universal, berpihak pada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan yang keempat,
bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Pada dasarnya, seorang guru haruslah mampu membedakan sebuah permasalahan yang sedang dihadapi, apakah itu merupakan dilema etika atau apakah itu merupakan bujukan moral. Sehingga pada saat pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan berpihak pada murid, guru harus tetap dalam mindfulness atau kesadaran penuh dan self-awareness atau tetap pada posisi mampu mengelola diri. Pertanyaan yang kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Melalui pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika, keputusan dapat diambil oleh seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran dengan adanya pengujian 4 paradigma benar lawan benar, adanya 3 prinsip resolusi pengambilan keputusan, serta adanya 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan akan membantu guru mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tertanam pada dirinya. Pertanyaan yang keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Ketika keputusan yang diambil sudah sesuai dengan nilai-nilai dasar pengambilan keputusan, sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang universal, sudah berpihak pada murid, dan bertanggung jawab, serta keputusan yang diambil sudah berdasarkan 4 paradigma dilematika, 3 prinsip resolusi, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, maka keputusan yang diambil dan berpihak pada murid akan menjadikan suasana lingkungan belajar yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pertanyaan yang ketujuh, selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan saya yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika, proses pengambilan keputusan yang berpihak pada murid? Ada kesulitan-kesulitan yang saya hadapi pada lingkungan saya, yaitu paradigma lama yang sulit keluar dari zona nyaman. Kemudian, adanya sistem peraturan yang memaksa guru harus ikut alur, dan tidak semua warga sekolah berkomitmen untuk menjalankan keputusan secara bersama. Dan apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan saya? Ya, kesulitan-kesulitan dalam pengambilan keputusan tersebut masih berada dalam roller coaster paradigma lama yang sulit untuk keluar dari zona nyaman. Pertanyaan yang ke-8, dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Pembelajaran, segala keputusan yang diambil harus penuh tanggung jawab dan berpihak pada murid. Maka, ketika keputusan yang diambil telah berpihak pada murid, maka kebutuhan belajar murid pasti akan terpenuhi dan lingkungan belajar yang merdeka pasti akan tercipta. Pertanyaan yang ke-9, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang tetap dalam mindfulness dalam mengambil keputusan yang berpihak pada murid, memenuhi kebutuhan belajar murid, dan menuntun murid untuk mengembangkan potensi diri murid, akan bernilai tinggi dan kuat untuk mempengaruhi kehidupan dan kesuksesan murid di masa depan. Terakhir, pertanyaan yang ke-10, apakah kesimpulan akhir yang dapat saya tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul yang sebelumnya?
kesimpulan yang bisa saya refleksikan adalah bahwa guru sebagai amung maupun pamong dalam pemimpin pembelajaran yang menuntun murid dalam belajarnya agar memperoleh kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, akan mengambil keputusan yang berpihak pada murid, melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang akan memenuhi kebutuhan belajar murid. Melalui coaching juga akan menuntun murid maupun rekan sejawat akan menemukan dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, di mana keterampilan coaching ini memposisikan guru tetap pada mindfulness untuk melakukan pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang universal dan berpihak pada murid, sehingga tercipta lingkungan merdeka belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi semua warga sekolah. Sekian pemaparan dari saya pada materi koneksi antar materi, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih telah menyaksikan. Salam guru penggerak, salam dan bahagia.